Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan surah Al-Anbiya ayat 57, masih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tallahi la akidanna asnamakum. Dan demi Allah, aku akan perdayakan, aku akan rencanakan untuk berhala-berhala kamu. Ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kamu berpaling kembali. Faja'alahum judadan, lalu Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu hancur. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar untuk mereka, milik mereka. Lahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali atau bertanya kepada yang besar tersebut. Mereka katakan, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang lakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, terhadap sembahan-sembahan kami. Innahu laminadh dhalimin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, mereka berkata, sami'na fatan, kami mendengar seorang pemuda, yadhkuruhum, yang dia sebut-sebut berhala itu, yuqalu lahu Ibrahim, yang dia dikatakan atau dipanggil Ibrahim. Qalu, mereka katakan, fa'tu bihi, maka datangkan dia, ala a'yunin nas, di hadapan manusia, la'allahum yashhadun, supaya mereka bersaksi. Qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadza, apakah engkau, yakni wahai Ibrahim, telah lakukan hal ini bi alihatina, terhadap sembahan-sembahan kami, ya Ibrahim? Qal, dia katakan, bal fa'alahu hadza, bal fa'alahu kabiruhum hadza, tetapi yang melakukannya adalah yang besar di antara mereka ini. Fas'aluhum, maka tanyailah mereka, in kanu yantiqun, jika mereka bisa bicara. Baik, kita lihat lagi dari ayat 57. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, wa tallahi la akidanna asnamakum, demi Allah, aku akan lakukan rencana terhadap patung-patung kamu, ba'da an tuwallu mudbirin, setelah kamu kembali dari mana ini? Jadi para mufassir katakan bahwa ayahanda dari Nabi Ibrahim, yaitu Azar, ini mengajak Nabi Ibrahim keluar ke hari besar keagamaan mereka. Dia katakan, ya bunayya law kharajta ma'ana ila 'idina, wahai anakku Ibrahim, andai saja engkau mau keluar bersama kami ke 'id kami, ke hari raya kami, la a'jabaka dinuna, sungguh agama kami akan membuat engkau. Fa kharaja ma'ahum, lalu Nabi Ibrahim pun keluar bersama dengan mereka. Baik, jadi Azar ini, ayah dari Ibrahim, katakan pada Nabi Ibrahim, ikut saja kami keluar, nanti kamu akan dibuat takjub oleh hari raya kami. Berarti orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu dalilnya begitu aja. Belum lihat sih kamu bagaimana perayaan hari keagamaan kami itu ya. Jadi gebiar atau ramainya orang Id mereka itu
yang mereka masukkan itu adalah sebagai daya tarik untuk mengajak orang masuk ke dalam agama mereka. Tapi kebenaran itu dasarnya itu. Kebenaran itu dasarnya bukan gebiar yang ini, bukan kebenaran yang kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan berangkatlah Nabi Ibrahim bersama dengan mereka. Nah, ketika di tengah jalan, menurut para ahli tafsir ini, tiba-tiba Nabi Ibrahim jatuhkan diri. Kenapa Ibrahim? Inni sakim. Yang di Quran dia katakan inni sakim, saya sakit. Nah, sudah. Lalu mereka jalan terus. Nah, yang tinggal bersama dengan Nabi Ibrahim tinggal du'afa unas, orang-orang yang lemah, yang ini. Nah, di saat itulah dia katakan, wa Allah la aqidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan lakukan rencana buat berhala-berhala kamu setelah kamu kembali, yani ba'dan tuwallu mudbirin, setelah kamu kembali dari perayaan hari raya kamu. Jadi ketika mereka tidak ada di rumah, dihancurkanlah berhala-berhala itu oleh Ibrahim. Faja'alahum judadan, dia jadikan berhala-berhala itu hancur berkeping-keping, disisain satu. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un, biar mereka nanti kembali kepadanya, biar bertanya kepada mereka. Nah, dan begitu pulang, mereka lihat sembahan-sembahan mereka hancur bergelimpangan. Mereka kaget, mereka katakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka katakan, siapa yang melakukan ini terhadap sembahan-sembahan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian maka mereka dengar, kok mereka tahu kalau itu Ibrahim. Nah, tadi itu kalau menurut para ahli tarikh itu mereka sudah berangkat. Ibrahim katakan, saya akan lakukan rencana terhadap, saya akan buat rencana terhadap berhala-berhala kamu. Maka mereka dengar yang melakukan itu adalah Ibrahim. Qalu sami'na fatan. Mereka mengatakan, kami dengar seorang pemuda yaquluhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi kami dengar seorang pemuda. Nah, dari ayat ini sami'na fatan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban. Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan pemuda. Masih muda lah, kayak Rasul 40 tahun diangkat sebagai Rasul. Wala utiyal ilma alimun wa huwa syab. Dan tidak seorang diberi ilmu, orang alim itu diberi ilmu illa wa huwa syab, kecuali ketika dia masih muda. Lalu Ibnu Abbas membaca ayat ini, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nah, sekarang Ashabul Kahfi, mereka juga pemuda-pemuda. Jadi yang tua-tua ini sudah susah diajak kepada kebenaran. Nah, maka beberapa pemuda inilah yang berangkat pergi untuk menyelamatkan akidah mereka. Dan di surah Al-Kahfi Allah katakan, innahum fityatun, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa. Innahum fityatun, yang beriman kepada Tuhan mereka. Fazidnahum huda, lalu kami tambahi petunjuk untuk mereka. Itu juga pemuda-pemuda. Jadi ada kelebihan lah buat orang yang masih muda untuk menerima perubahan. Kayak Abu Bakar, Umar, itu kan masih muda. Yang tua-tua agak susah. Bukan tidak ada yang tua masuk Islam, tapi yang banyak ya anak-anak muda. Maka sebenarnya kalau kita lihat di masjid gitu, kalau yang tua-tua ini wajar lah ke masjid. Tapi kalau anak-anak muda masjid itu baru. Itu harapan kita nanti di masa yang akan datang.
Baik, jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan Allah tidak mengutus seorang nabi illa syaban, wala utiyal ilma alimun illa wa huwa syab. Lalu dia baca ayat tadi. Baik, kemudian qalu fa'tu bi. Mereka katakan datangkan dia ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Di depan manusia supaya mereka bersaksi. Qalu mereka katakan a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau lakukan hal ini terhadap sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Tidak, tapi yang melakukannya adalah yang paling besar di antara mereka. Hada ini fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyailah mereka kalau memang mereka bisa bicara. Nah, ini kan ada kebohongan-kebohongan Nabi Ibrahim yang sesungguhnya sih bukan kebohongan, tauriyah ya. Kayak dia katakan ini sakit, saya sakit. Itu mah kalau kita mah biasa kayak begitu ya, ngomong-ngomong gini ya. Baik, kemudian yang kedua dia katakan nih apa yang lakukan ini yang paling besar di antara mereka. Lalu kalau di hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW katakan inna Ibrahim alaihissalam lam yakdzib ghaira salah. Dia nggak pernah bohong, kecuali 3 tadi. Yang bohongnya tadi ya cuma begitu, yaitu itsnatain fi dzatillah, yang 2 adalah tentang zat Allah, yaitu dia katakan bal fa'alahu kabiruhum hada tadi itu. Tapi yang lakukan adalah yang paling besar ini. Lalu yang kedua ini sakit, dia katakan saya sakit, padahal tidak. Kemudian yang ketiga adalah wa bainahu wa yasir fi ardi jabbarin minal jababirah. Ketika dia sedang berjalan di negeri Jabbar, raja yang bengis, minal jababirah, di antara orang-orang yang bengis, wa ma'ahu Sarah, dan bersama ini Ibrahim bersama dengan Sarah. In nazala manzilan. Lalu Nabi Ibrahim singgah di satu tempat singgah. Fa'atal jabbar rajulun, maka ada seseorang yang lapor ke raja yang bengis tadi. Dia katakan innahu qad nazala hahuna rajulun bi ardik. Ada orang yang singgah di negerimu ini, ma'ahum ra'atun ahsanun nas. Dia bersama dengan seorang perempuan yang paling cantik, manusia paling cantik. Lalu dia kirim utusan, bawa kemari. Kemudian setelah itu inna hadzal jabbar qad sa'alani anki. Orang tadi menemui Sarah, dia katakan nih si Al-Jabbar atau raja yang bengis ini nanyakan kepadaku tentang engkau. Kata Ibrahim, fa akhbartuhu annaki ukhti. Aku kasih tahu dia bahwa engkau adalah saudaraku, saudara perempuanku. Fala tukadzibina indah. Jangan kau dustakan aku di hadapannya. Maksudnya benarkan saja lah. Nanti kalau jawab saja, saya memang saudara perempuan dari Ibrahim. Nah, ini padahal itu kalau yang dimaksud saudara seagama aja nggak apa-apa. Nah, kenapa Nabi Ibrahim bohong? Kalau ini saudara perempuannya, nggak dia katakan saja ini istriku. Kalau Nabi Ibrahim katakan ini istriku, dibunuh nanti Nabi Ibrahim, direbut istrinya. Jadi ada raja yang gila perempuan. Ada raja yang gila perempuan. Ada raja yang gila harta. Mau buat apa ya, harta kalau banyak gitu. Ada raja yang gila apa ya? Kebohongan. Ada juga macam-macam lah. Ada yang gila semuanya. Semuanya gila harta, gila ini, ada juga yang kayak begitu. Baik, kemudian akhirnya karena dia ngaku saudara perempuannya, dibawalah Siti Sarah. Nah, kemudian begitu dibawa ke tempat si raja yang ini, Nabi Ibrahim bersolat, berdoa kepada Allah. Nah, kemudian begitu melihat perempuan yang cantik ini, si raja tadi langsung mau pegang dia.
fa'ukhidha akhdan syadidan. Tiba-tiba nggak bisa itu, ada yang pegang, ada yang tarik si raja tadi, dan nggak bisa dia lakukan apa-apa terhadap Siti Sarah. Kemudian faqal, raja katakan, berdoalah kepada engkau kepada Allah, wala adurruki, dan aku tidak akan lakukan, tidak akan membahayakan engkau. Maksudnya biar saya nggak begini nih, doain ke Allah. Jadi dia dipegang oleh, ada yang tarik itu, lalu Siti Sarah berdoa, dilepas. Jadi dilepas. Kemudian begitu lagi, nah dia kata berdoalah kepada Allah biar aku dilepas nih. Karena nggak bisa terus mau melakukan hal itu kepada Siti Sarah. Kemudian ya panggil pengawalnya, innaka lam ta'tini bi insan, yang kau bawa kepada manusia, walakinnaka ataitani bi syaiton, yang kau datangkan ke sini nih setan nih, saya nggak bisa lakukan apa-apa terhadapnya. Kemudian tapi yang sebenarnya si ini raja tetap senang dengan Siti Sarah, cakep Siti Sarah. Jadi biar dia ngomong ini setan nih yang kamu bawa kemari, tetap aja dia senang. Maka kemudian dikeluarkan, dan Hajar yang jadi pembantunya diberikan kepada Siti Sarah, dan Hajar menjadi pelayan Siti Sarah, bukan budak, bukan. Kemudian fa'akhrajat, dikeluarkan, wa'utiyat Hajar fa'akbar, diberi Hajar, dia terima. Dan falamma hassa Ibrahim, ketika Ibrahim merasa bahwa Sarah mau datang nih, dia selesai sholatnya. Faqal, lalu dia tanya, Mahyam, gimana kabarnya? Falakafallahu kaidal kafir al-fajir. Allah tolong aku dari rencana jahat si kafir, si zalim ini. Wah, dan dia berikan kepadaku wa akhdamani Hajar, dia berikan Siti Hajar untuk menjadi pelayanku. Nah, itulah kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hajar. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menceritakan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul. Kemudian setelah itu Abu Hurairah katakan, tilka ummukum ya bani ma'is sama, itu adalah ibunda kamu wahai bani atau keturunan ma'is sama, air langit, baju langit kata sini ya. Ma'is sama, apa yang dimaksud wahai bani ma'is sama? Nah, ini macam-macam para ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan ma'us sama tadi, ma'is sama. Kalau al-Qadiyat dia katakan al-Ansar khasah, itu adalah kaum Ansar. Nah, sebab nasab mereka dinasabkan kepada kakek mereka. Nisbatuhum ila jaddihim Amir ibni Harithah ibni Imri'il Qais ibni Tha'labah ibni Mazin. Dan seterusnya, dia itu mendapat julukan Ma'us Sama. Tapi ada juga nanti yang katakan yang lain, maksudnya Bani Ma'is Sama, ini seluruh bangsa Arab dan seterusnya. Nah, salah satunya kalau Al-Qadiyat katakan begitu, yang dimaksud itu adalah ibunda kamu ya Bani Ma'is Sama. Baik, sekarang kembali tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebabkan Nabi Ibrahim pernah berbohong, itulah Nabi Ibrahim tidak dapat memberikan syafaat kubra nanti di yaumul qiyamah. Jadi di hadis-hadis sahih, di antara yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW katakan bahwa nanti karena lamanya manusia di mahsyar, mereka terombang-ambing ke sana kemari. Lalu di antara mereka ada yang katakan, kita nggak bisa keluar nih dari keadaan kita sekarang ini, kecuali kalau kita mendatangi bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam, supaya dia berdoa kepada Allah. Lalu manusia mendatangi Adam, ya abana istaftih lana al-jannah, wahai bapak kami, mintalah kepada Allah supaya dibukakan pintu surga. Apa kata Nabi Adam? Wa hal akhrajakum minal jannah illa dzambu abawaikum.
Bukankah tidak ada yang membuat kamu keluar dari surga kecuali dosa ibu bapakmu ini? Coba pergilah kamu ke Nuh. Manusia pun mendatangi Nuh. Nabi Nuh katakan, nggak bisa. Doaku sudah kugunakan di dunia. Doa terbesar Nabi Nuh sudah digunakan di dunia, yaitu Rabbi la tadara 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk kafir di muka bumi ini. Dikabulkan oleh Allah. Kemudian datangilah Ibrahim. Nah, manusia mendatangi Ibrahim. Ibrahim nggak bisa. Biwara innama ana khalil. Jauh, aku hanya seorang khalilullah. Nah, kemudian Nabi jelaskan bahwa sebabnya karena Ibrahim pernah bohong tadi. Nggak dosa sih Nabi Ibrahim. Nabi itu sudah masuk, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kesalahan cuma begitu aja buat manusia biasa sih. Nggak bohong kayak gitu ya. Nggak bohong. Nah, kemudian tapi begini, kalau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah bohong. Dari kecil dia dijuluki dengan sebutan Al-Amin. Nggak bohong. Dalam hal yang sebetulnya boleh bohong, Rasulullah SAW nggak bohong. Apa? Dalam hal apa kita boleh bohong? Al-harbu khada'ah, perang adalah tipuan. Boleh kita bohong, bohong ke musuh. Bahkan para ulama berpendapat ada keadaan-keadaan tertentu yang wajib bohong. Ada orang nyari seseorang, minta perlindungan ke kita, masuk ke sana, dibawa golok, masih pulang, nggak tahu. Nggak apa-apa bohong dalam keadaan ini daripada dia nanti dibunuh. Nah, begitu pendapat para ulama. Tapi Rasulullah SAW dalam keadaan yang boleh bohong, Nabi nggak bohong. Dalam peperangan, kayak misalnya menjelang perang Badar, Nabi terjun sendiri sebagai spion. Nabi selidiki sendiri keadaan. Dia mendatangi seorang pengembala kambing di antara Mekah dan Madinah. Pak, gimana nih kabarnya? Gimana nih? Oh, dijelasin. Abu Jahal sama pasukannya berangkat nih setiap hari kabarnya nih dia potong 9 sampai 10 ekor onta buat konsumsi pasukannya. Jumlahnya sekian dan seterusnya. Kalau Madinah Pak, oh Madinah begini. Tapi jadi sebelum bertanya dia ngomong, tapi kasih tahu saya siapa Anda. Ya, saya kasih tahu. Itu selesai dapat informasi, ayo katanya mau dikasih tahu siapa Anda. Nah, anak bunuh abi wa umi. Ya, saya anak bapakku dan anak ibuku. Kan nggak bohong Rasul. Siapa engkau? Saya adalah anak bapakku dan ibuku. Nabi pulang. Jadi nggak bohong. Kayak kita tanya, man anta? Ana rajul. Siapa? Ana rajul. Ada dulu saya punya teman orangnya kocak dan lucu. Nah, di kampung orang kan nggak paham. Namanya siapa? Oh, saya rajul Pak. Ketemu orang lagi ditanya, Bapak adik siapa namanya? Nama saya Towil Pak. Panjang Towil. Nggak, orang emang kocak. Jadi baik, kita kembali ke kisah tadi. Jadi dalam hal yang boleh bohong, Rasulullah tidak bohong. Yang kedua, bohong itu waktu mendamaikan. Mendamaikan itu yuthni lahu khairan, dia sebut-sebut kebaikannya. Itu boleh kita bohong. Yang ketiga, pembicaraan suami istri. Karena ada hal yang kita nggak bisa jujur kan. Nah, boleh di situ kita bohong. Mau jujur semua suami istri berantakan kita. Pak, masih suka keingetan nggak Pak sama yang dulu? Coba jawab yang jujur. Ya inget lah, emang gue sakit ingatan apa ya? Coba pulang dia 2 bulan baru bisa dibaik-baikin, dia mau balik lagi. Sama juga kita sebetulnya. Kalau istri jujur, mah katanya dulu mau dijodohin ya sama ibu. Iya benar. Ini orang berantem lah. Sama abang kadang-kadang jauh, abang mana tajir orangnya, pintu kamar dibanting bisa ya, gua bruk di jalan, ya sama. Maka dalam hal ini bolehlah kita ingatkan bohong. Bukan soal kawin lagi nggak ngomong, bukan itu bukan. Jadi hal seperti itu kita boleh
Kalau Boleh. kawin minta maaf boleh Pak. Minta maaf ya. Tapi bohongnya selama belum minta maaf gimana? Jangan minta izin. Gitu ya. Enggak, tapi kalau ditanya kan bohong terus 3 tahun bohong terus. Baik. Nah, Rasulullah itu jujur. Dalam hal itu tetap nggak bohong. Kayak Aisyah radhiyallahu anha katakan, istri-istri Rasul yang paling saya cemburui itu Khadijah. Padahal aku nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah paling cemburu karena disebut-sebut terus sama Rasul. Kita coba sebut-sebut yang dulu. Saya diambekin 4 hari gara-gara salah panggil. Salut yang saya panggil yang dulu 4 hari ngambek. Dibaik-baikin baru bisa ini. Ustaz juga kalau doanya hasanah terus kan disebut. Artinya nih? Disebut hasanah terus kalau doa. Hasanah Robbana Atina hasanah. Iya, hasanah ya. Enggak, namanya bukan hasanah yang dulu. Baik, saya lanjutkan. Nah, akhirnya nggak tahan juga. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ka'allam takun imra'atun fid dunya siwa Khadijah." Ya Rasulullah, seolah nggak ada perempuan lain apa di dunia ini selain Khadijah. Kalau kita digituin gimana? Bang, nggak ada perempuan lain tumuru yang disebut-sebut gimana? Pasti bohong kita. Kagak, lu yang paling, ya Allah. Pasti itu. Tapi Rasul jujur. Aisyah ngomong itu kata Rasul, nah, iya benar. Jadi dia yang pertama masuk Islam. Bukan nggak bohong, memang dia yang pertama masuk Islam. Perempuan yang sempurna di dunia itu 3 kata Rasul. Asia, istri Fir'aun. Kemudian Maryam, yang ketiga adalah Khadijah. Jadi tuannya sempurna. Jadi Rasul jujur. Tanya kata Rasul, benar. Yang pertama masuk Islam, dia yang melindungiku. Terus Nabi sebut-sebut kebaikannya. Terakhir Nabi katakan, aku punya anak juga dengan Khadijah. Nah, ini contoh Rasul. Maka Rasul dapat sebutan Al-Amin. Baik, kita kembali ke Nabi Ibrahim tadi. Tidak dapat memberikan syafaat kubra tadi, karena pernah berbohong tadi. Yang menurut manusia biasa kayak kita sih, ya Allah kayak begitu mah bukan bohong ya. Bohong beneran aja kadang-kadang kita bilang nggak bohong. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kata Ibrahim, pergilah ke Musa alaihissalam. Manusia mendatangi Musa. Musa katakan nggak bisa. Aku pernah bunuh 1 jiwa yang Allah tidak suruh aku membunuhnya. Lalu manusia mendatangi Isa alaihissalam. Isa nggak sanggup, tapi Nabi tidak sebut sebabnya. Lalu manusia mendatangi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia berdoa kepada Allah. Lalu dibukalah pintu surga. Nah, ini yang disampaikan itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali ke kisah tadi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah dengan cara seperti itu. Ya, terserah kita mau mengikuti Nabi Ibrahim. Kalau kayak Nabi Ibrahim ini uswah hasanah juga. Sungguh telah ada buat kamu uswah hasanah fi Ibrahim, pada diri Ibrahim walladzina dan orang-orang yang bersama. Cuma resikonya juga berat kalau kita model Nabi Ibrahim. Dan kayak tadi akhirnya kan dia mau mematahkan argumentasi mereka, mau menunjukkan bahwa cara berpikir mereka selama ini salah, karena yang mereka sembah adalah berhala-berhala. Begitu Nabi Ibrahim katakan, enggak nih, yang melakukan nih yang paling gede nih. Tanya saya yang bisa bicara, kan tertunduk semua. Kan benar juga. Emang nggak bisa ngomong, batu suruh ngomong. Faraja'u ila anfusihim faqal innakum antumudz zalimun. Mereka kembali kepada mereka sendiri, yakni celah diri mereka sendiri. Lalu mereka katakan, insyaallah di hati maksudnya, innakum antumudz zalimun, ya kamu adalah orang-orang yang zalim. Tsumma nukisu ala rusihim, kemudian mereka tertunduk. Saya itu laqad alimta ma haula yantiqun. Kau juga tahu memang mereka enggak bisa bicara. Qal ata'buduna min dunillah. Lalu dilanjutkan sekalian oleh Ibrahim, apakah kamu sembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'an, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kamu sedikit pun, wala yadurrukum, dan tidak dapat timpakan mudarat kepada kamu. Uffil lakum, berhentilah kamu.
walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, tidak kalian gunakan akal. Tuh kan kalah ya, argumentasinya kalah. Nah, tetapi penguasa yang zalim itu kalau kalah argumentasinya, yang digunakan kekuasaannya. Dan dulu itu modelnya, kalah nih diskusi, ya kekuasaannya tangkep, tembak-tembakin. Nah, itu biasanya begitu. Ini penguasa yang udah habisin aja deh. Nah, itu model Namrud, model Firaun begitu. Qalu harriqu. Nah, mereka kata harriqu, bakarlah dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Jadi sentimennya dibangkitkan. Fanatisme terhadap ibadah mereka yang salah yang dibangkitkan. Tolonglah, belalah sembahan-sembahan kamu kalau kamu mau lakukan. Kan? Bangkit orang digitukan. Kemudian kulna, kami katakan, ya naru wahai api, kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan wassalaman, dingin dan sejahtera ala Ibrahim. Jadi nggak bisa Allah dilawan itu nggak bisa. Dibakar kalau menurut kisah-kisah dari sekian hari dibakar, utuh. Nabi Ibrahim masih utuh karena Allah yang selamatkan. Wahai api, jadilah engkau dingin dan sejahtera. Kok bisa api dingin dan sejahtera? Namanya api yang membakar. Ada api yang dingin dan sejahtera kalau Allah menghendaki. Dan ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini mukjizat itu adalah sesuatu yang mengalahkan. Jadi yang khariqah lil 'adah, yang luar biasa. Nah, keluar dari yang biasa, khariqah lil 'adah. Nah, itulah mukjizat. Kalau waliullah, kekasih Allah, nah itu karamah. Bisa saja seorang yang dikasih Allah lalu bisa melakukan yang khariqah lil 'adah. Contohnya seorang pemuda yang mau dibunuh oleh ashabul ukhdud yang sering kita dengar kisahnya itu. Baik, wa aradu bihi kaidan, dan mereka ingin melakukan rencana yang jahat kepadanya, faja'alnahumul akhsarin, lalu kami jadikan mereka al-akhsarin, mereka lah orang-orang yang merugi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah SWT. Para nabi pasti menang, ditolong oleh Allah. Baik, kalau mau mengikuti ini jejak Nabi Ibrahim, nah itu resikonya. Nggak ada nabi yang nggak ada resiko. Nabi Nuh alaihissalam ya seperti itu, Nabi Ibrahim begitu, Nabi Musa begitu, Nabi Isa alaihissalam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Maka sering saya sampaikan, kalau ngaku jadi ulama, al-ulama itu warathatul anbiya. Warathatul anbiya harus berani dong. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan takut resiko. Semua nabi itu juga menanggung resiko. Ada yang berat, seringan-ringan juga tetap aja berat. Seringan-ringan cobaan yang diterima oleh para rasul. Baik, saya lanjutkan. Waktu yang berapa sih? Baik, sampai di sini aja lah ayatnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol. Ya, kalau Nabi Ibrahim saja berbohong kemudian tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kalau model kita ini gimana? Ya Allah alam. Ya, bahwa orang-orang mukmin itu bisa memberikan syafaat ya, tetapi itu sebenarnya yang ada di hadis-hadis. Tetapi yang sesungguhnya syafaat itu hak Allah. Maka Allah katakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Bukankah tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi bukan atas kemauan si pemohon syafaat tadi. Jadi atas izin Allah. Kalau Allah izinkan, ya
baru bisa memberikan syafaat. Nah sekarang kayak Rasulullah SAW juga begitu sama. Kalau diizinkan oleh Allah baru bisa memohonkan syafaat untuk umatnya ini. Maka di hadis sahih di riwayat Muslim misalnya, Rasulullah SAW sujud di bawah arsy, kemudian diajari oleh Allah bacaan-bacaan untuk memohonkan syafaat. Yang aku belum bisa katakan hari ini. Jadi ngajarinya nanti di yaumul kiamah nanti. Diajari oleh Allah baca ini, dia suruh bangkit, wahai Muhammad, salim dan seterusnya lah. Nah, baik, jadi kalau kita pengen dapat syafaat Rasulullah SAW, ya kita jalankan aturan Allah dan Rasulullah SAW bagaimana supaya mendapat syafaat Rasulullah SAW. Kan illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda, kecuali yang membuat perjanjian di sisi Ar-Rahman yang ada di surah Maryam. Maksudnya melakukan hal-hal yang menyebabkan kita dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang lainnya? Allah alam. Tadi yang saya maksud itu syafaat kubra ya, yang apa? Lalu yang lain bagaimana ini bisa memohonkan syafaat tidak? Ya kalau dia itu orang-orang mukmin bisa memohonkan syafaat. Tapi nggak bisa kita pesan syafaat ke seseorang di dunia. Kita belum tahu orang itu masuk surga atau tidak. Pak, nanti ya panggil saya ya kalau di sana ya Mas Hafid. Kita jalanin aja aturan Allah dan Rasul. Biar dapat syafaat Rasul, mati dalam keadaan bertauhid. Kan wa innaha na'ilatun, insyaallah syafaat itu insyaallah mengenai man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an, yang mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan suatu pun dengan Allah. Lalu kita jalankan amalan-amalan, misalnya menjawab adzan, lalu berselawat, setelah itu kemudian berdoa, maka kata Rasul halal lahu syafaati yaumal qiyamah, halal untuknya syafaatku nanti pada hari kiamat. Alam ya silakan. Setiap hari kita selalu minta jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang kayak gitu saja. Sedangkan tahu orang yang lurus itu nanti orang dia paling lama yang barangkali perjuangan juga berat. Atas kalau barangkali kita juga nggak seperti itu gimana Ustaz? Kalau kita ya kan kita tahu yang lurus itu kan perjuangan berat sekali tuh kan. Oh ya. Baik, jadi begini. Pertama yang mau saya bahas ini dulu. Ada orang yang, ini saya dipanggil dikit dulu. Ada orang yang namanya orang kafir ya, atau munafik kan nggak senang dengan orang Islam. Orang Islam tuh sesat semua. Makanya tiap hari minta petunjuk kepada Allah. Subhanallah. Ada juga orang yang katakan itu. Padahal begini, yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk Allah, tuh bisa ibarat kita di dunia nih, jalan menuju jalan Tenabang, itu petunjuk Allah. Nah itulah Quran, jelas kan? Ini ada jelas aturan. Kalau pengen dapat surga, kalau pengen dapat neraka, ada semua aturannya. Tapi hati orang belum tentu sejalan dengan penunjuk jalan tadi, jalan Tenabang. Ada orang katakan nggak bisa. Kalau menurut teori saya nggak ke sana. Ini dari ini ke sana. Terus ke Gatot Subroto, Tebet, terus Kampung Melayu dan seterusnya. Jadi Allah kasih jalan yang lurus, tapi kadang orang cari sendiri. Ya bisa sampai lama, bisa juga nggak sampai. Gitu. So tahu saya dikasih petunjuk oleh Allah, dia cari petunjuk yang lain. Baik, kemudian yang kedua, hidayah yang dimaksud adalah taufik. Taufik artinya kesesuaian, keselarasan. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya bimbing kami di jalan yang lurus, berikan taufik kepada kami. Nah itu yang dimaksud dengan hidayah tadi. Ini yang pertama dulu saya jelaskan. Nah kita selalu mohon kepada Allah supaya kita dibimbing, kita berada di jalan yang lurus, yakni dinullah. As-siratul mustaqim itu adalah agama Allah. As-siratul mustaqim adalah kitabullah. Nah, kemudian dijelaskan lagi
Jalan orang-orang apa jalan yang lurus itu adalah ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat? Nah, itu yang di surah An-Nisa. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Jalannya para nabi wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang sempurna iman dan takwanya. Wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang salih. Kita minta dibimbing Allah. Kita berjalan di jalan mereka ini. Dan Bapak tadi bilang kan berat lewat jalan mereka. Nah makanya kita minta tolong Allah. Minta tolong Allah supaya dibimbing kita bisa berjalan di jalan mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam. Insyaallah begitu. Ya, kalian tua dulu ya. Ya silakan Pak. Gimana? Surat itu kan jalannya bukan sempit, lebar. Tapi bagi orang yang berdosa sempit. Itu gimana? Oh, mungkin yang Bapak maksud as-sirat yang ada di atas air. Jadi beda ya dengan as-sirat yang tadi kita kaji. Kalau as-sirat yang tadi yang ada di surah Al-Fatihah yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, Nabi jelaskan dinullah, kitabullah dan seterusnya tadi. Itu ya. Jadi beda dengan as-sirat yang nanti ada di ya itu begini, jangan disamakan dengan jalan atau jembatan yang ada di dunia. Sebab ada juga orang yang menolak hadis kayak begitu. Sahih itu hadisnya. Wah ini nggak masuk akal nih. Mana ada yang orang bilang seperti rambut dibelah 7. Sebenarnya hadisnya sih nggak gitu, Pak. Nah ini Nabi jelaskan. Ada orang yang bisa melintas fayamurru ahadukum kamarril bar. Ada yang bisa melintas seperti kilat. Ya Rasulullah, ayu yamurru kamarril bar. Apa itu dia bisa lewat melintas seperti kilat? Tahukah kamu bahwa dia bisa lewat kembali lagi fitor fati'ain dalam sekejap mata dan seterusnya. Nah, semuanya tadi yang membuat bisa jalan cepat atau kayak burung yang terbang, ada yang merangkak. Ada juga yang selamat tapi Pak Mukar Dasun Najin tercakar oleh gantol-gantol tetapi bisa lolos juga. Ini yang membuat cepat atau tidaknya adalah amal-amal kamu. Itulah kata Rasul. Jadi jangan pakai perbandingan dengan jalan yang ada di dunia. Ya, nanti yang buat bisa cepat atau tidak melintas ya amal kita juga. Wallah salah begitu. Tentang Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah. Di ayat Quran yang lain dikatakan seperti di akhir surat Al-An'am dibilang Hanifan. Hanifan itu maksudnya gimana? Hanif itu lurus. Lurus itu maksudnya bertauhid. Hanifan dan menjelaskan dia tidak termasuk wa makana minal musyrikin. Kemudian bukankah semua nabi juga bertauhid? Iya, semua nabi juga bertauhid. Kalau nabi musyrik, amalnya habis, sia-sia. Nah, lalu kok Nabi Ibrahim yang disebut Hanifan, sekolah. Tapi insya Allah begini, perjuangan Nabi Ibrahim menegakkan kalimat tauhid itu sangat berat. Sendiri. Bapaknya pun nggak mau beriman. Dan bapaknya justru produsen berhala. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan penguasa. Penguasanya juga boleh, diktator, kuat, bengis, musyrik. Yang ketiga berhadapan dengan masyarakat luas yang menjadi pendukung penguasa yang musyrik tadi. Sangat berat, sangat berat. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim diusir gitu. Akhirnya diusir. Nah, pergilah Nabi Ibrahim ke Palestina. Nah, dan tengah jalan bertemu dengan Siti Sarah, salah satu anak raja juga, yang dia nggak setuju juga dengan agama keluarganya. Nah, dia dinikah oleh Nabi Ibrahim. Nah, dan ketika bertemu dengan Al-Jabbar tadi, penguasa yang boleh, nah dia ngomong, katakan saja engkau saudara perempuan, kan di muka bumi nggak ada yang beriman kecuali aku dan engkau.
Ya maksudnya di situ. Nabi Lot juga beriman, tapi jadi sampai sendiri Nabi Ibrahim. Nah Ibrahim cuma dengan istrinya. Terus akhirnya ketika dalam pengasingan lah gampangnya itu kan diusir oleh kaumnya, di surah kami berikan kepadanya Ishak, wa min wara'i Ishaq Yaqub. Baik, insya Allah itu yang sebabnya kenapa dia disebut-sebut Hanif. Ya silakan. Ustaz, kalau Hajar itu ada yang bilang bukan budak atau pembantu tapi anak salah satu anak Raja, ya. Itu ada keterangan. Wallahualam. Kalau di hadis tadi begitu. Dia berikan Hajar untuk menjadi khadam untukku. Nah, kemudian apa dia sebelumnya di hadis tadi tidak disebut. Cuma bukan budak juga kayak yang menurut versi orang-orang Yahudi. Kan ada film itu Abraham apa itu judulnya itu. Malah mereka karena ini gimana orang Yahudi itu karena nggak sukanya dengan Bani Ismail sampai mengatakan Ibrahim berzina. Alhamdulillah nggak ada lah Nabi berzina dengan Siti Hajar dan seterusnya. Ya kalau di hadis tadi Siti Hajar katakan itu dia berikan kepadaku wa itu Hajar wa itu Hajar aku diberi Hajar apa kemudian dia kata wa akhdamani Hajar dia jadikan Hajar sebagai khadam sebagai pembantu bukan mudah. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Ibrahimlah Hanifah Muslimah wa mana muslimin. Wa ma'ana binal. Muslimin. Ya. Tapi kenapa seperti Kristen Yahudi itu menceritakan Ibrahim katanya bahwa agama itu semua sama. Ya begini, makanya di Quran inna awlan nas manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah hadan nabi yang ini. Maksud itu begini. Dulu Yahudi mengatakan paling sesuai dengan Ibrahim. Nasrani mengatakan tuh yang paling mengikuti Ibrahim. Orang-orang musyrik Arab juga mengatakan yang paling sesuai dengan Ibrahim. Allah katakan yang paling dekat dengan Ibrahim ya Nabi ini dan orang mukmin yang benar. Jadi kalau mereka mengaku mengikuti Ibrahim, ya maka Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani. Kan Yahudi. Maksudnya enggak ibadahnya ada orang Yahudi wala Nasrani, tidak juga seorang Nasrani. Itu maksudnya kajian. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.